Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dengan NIM 26040123140148 dari Ilmu Kelautan kelas D dengan PJ Kak Nesa kelompok 1. Hari ini saya akan membuat video remedial dari pretest posttest modul geologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi peta geologi, data praklab yang di worksheet, teknik pengambilan data saat praklab, terus teknik pembuatan peta geologi secara manual, dan menjelaskan peta geologi yang saya buat. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari peta geologi. Nah, peta geologi atau geological map merupakan peta yang memberitahu atau memberikan informasi tentang lapisan luar kerak bumi. Nah, biasanya ini peta geologi memberikan gambaran mengenai litologi, terus umur atau stratigrafi, terus kondisi struktural geologi atau tektonik dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat, ini merupakan data kelompok 1 kelas ilmu kelautan kelas D. Nah, ini waktu praklab ya, data yang di worksheet. Nah, di sini aku pengen ngejelasin, ini kita kelompok 1 itu ada di track 7. Kita menghitung sekitar 11 koordinat ya. Di sini aku pengen ngejelasin ini untuk kemiringan, kemiringan lereng itu sama strike and dip-nya waktu itu diukur menggunakan kompas geologi. Untuk titik koordinat itu kita menggunakan GPS ya. Namun kalau misalkan nggak ada GPS, bisa waktu itu alternatifnya bisa menggunakan Google Earth untuk mendapatkan titik-titik koordinat. Nah, jarak roller ya kita menggunakan meteral yang pakai roll gitu. Nah, untuk sini jenis litologinya ini menjelaskan misalkan di koordinat yang pertama gitu, itu kebetulan yang lagi kita tempatin itu litologinya apa batuan gamping gitu dan seterusnya gitu. Rata-rata di sini pasir kasar dan pasir halus. Oke, untuk teknik pengambilan data saat praktikum lapangan, yang pertama itu kita tentukan dahulu jalur tracking yang telah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi kita menentukan jalur tracking yang sudah ditentuin oleh ASDOS. Terus yang kedua itu kita melakukan pengukuran kelerengan dan kemiringan menggunakan clinometer. Ketiga itu kita ukur jarak pada trek dengan rometer dan mengidentifikasi litologi yang ada pada trek tersebut gitu. Jadi per trek itu diidentifikasi litologinya. Keempat itu setiap perbedaan kelerengan dan juga litologi itu kita rekam, kita dokumentasi koordinatnya dengan menggunakan GPS. Dan yang terakhir, data yang telah udah didapat itu dicatat di worksheet. Oke, yang selanjutnya di sini aku pengen ngejelasin teknik pembuatan peta geologi secara manual. Itu kita pertama-tama kita siapkan kertas berukuran A3 yang berwarna putih. Terus alat tulis serta penggaris gitu untuk membuat peta. Nah, pastikan kertas A3-nya itu tipenya yang tebal kayak kertas buat buku gambar, jangan kertas yang tipis kayak kertas HVS. Terus untuk pedoman pembuatan peta ini itu menggunakan data lapangan yang ada di worksheet itu yang telah diperoleh. Terus untuk skala yang dipakai atau digunakan itu sekitar 1:2000 yang berarti 1 cm pada peta memiliki jarak sekitar 2000 cm atau 20 meter pada jarak sepedarnya. Terus selanjutnya membuat garis pantai dan dilanjutkan dengan menarik garis sebanyak 8 trek sesuai data yang sudah diperoleh. Dan yang terakhir setelah udah 8 garis trek yang dibuat itu kita hubungkan dengan litologi-litologi yang ada. Setelah mengkaitkan garis-garis peta dengan litologinya, itu dilanjutkan dengan membuat penampang pada peta yang kita buat. Setelah itu penampang disesuaikan dengan track yang telah dicatat pada worksheet masing-masing. Nah, pembuatan penampang ini menggunakan pengukuran kemiringan yang telah diperoleh.
Setelah itu, terakhir gambar penampang tersebut dilengkapi dengan litologi yang ada pada trek tersebut. Seperti itu. Oke, di sini aku pengen ngejelasin secara singkat peta geologi yang telah saya buat secara manual. Nah, di sini pertama kita lihat dulu di bagian petanya ya. Di sini ada macam-macam litologinya. Kalau ini ada garis-garis, ini maksudnya garis trek ya. Ini garis trek satu, garis trek 2, 3, trek 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini untuk litologinya itu disimpan di sini nih keterangannya. Nah, di sini juga bisa disebut sebagai legendanya ya. Lalu di sini ada bagian ruas penampang. Lalu di sini ada kompas atau arah mata angin. Untuk peta yang saya gambar ini saya menggunakan skala 1:2000 seperti itu. Dan di sini judul peta serta lokasi peta yang saya gambar dan ini identitas saya seperti itu.